Kobaran api serta kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat 20 bangunan semi permanen di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar api. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat berupaya melokalisir api guna mencegah terjadinya perambatan yang lebih meluas. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Cuma informasi dari arus pendek. Ya. Oh, listrik ya Pak? Ya. Ini ada berapa rumah Pak yang kebakar Pak? Ya, kurang lebih 20-an. 20 rumah. Ya. Ini bangunannya bangunan semi permanen atau? Bangunan bangunan sederhana lah. Dari kayu-kayu gitu Pak? Kayu-kayu ya. Itu yang bikin apinya makin merambat ya Pak ya? Ya. Ada korban nggak Pak tadi Pak? Sementara belum ada ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video amatir warga yang merekam detik-detik terjadinya angin puting beliung di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Terjangan angin puting beliung mengakibatkan rumah warga terkena dampak rusak berat dan tertimpa pohon yang tumbang. Tidak hanya bangunan rumah, angin puting beliung juga mengakibatkan bangunan gudang dan kandang ternak milik warga rusak berat. Petugas BPBD dibantu Polsek Payangan dan TNI melakukan evakuasi bersama mempercepat penanganan bencana puting beliung. Ini kan tadi jam 1:30 ada informasi hujan deras dan angin puting beliung yang ada di daerah Bukian ini, sehingga menyebabkan pohon tumbang. Ada 3 titik menimpa 5 rumah dan juga ada kandang babi. Dan juga ada tanah longsor juga di daerah Susut. Jadi kita tim dengan BPBD, Polsek, kita langsung ke TKP. Total ada 5 unit bangunan rumah warga dan kandang ternak yang rusak akibat terjangan angin puting beliung ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras malaman, sejumlah desa di wilayah Kecamatan Bandung, Tulung Agung direndam banjir. Selain merendam area persawahan dan pemukiman, banjir juga menutup akses jalan nasional sepanjang 3 km yang menghubungkan wilayah Bandung, Tulung Agung dengan wilayah Perigi, Trenggalek. Sejumlah pemotor yang nekat terobos banjir alami mogok. Menurut warga, banjir terjadi karena luapan air sungai yang melintasi di desa setempat. Jam 5, sekitar jam 5 sore tadi. Hujan deras atau gimana? Hujan deras mulai tadi malam sekitar jam 9. Sampai saat ini masih Sampai saat ini. Ini merendam jalan kemana sih Mas? Mendingnya antara jalan ke Bandung sampai ke Pantai Perigi. Itu tidak bisa dilewati Mas? Tidak bisa. Selamat. Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam sekolah dasar. Banjir setinggi hampir 2 meter masuk ke dalam ruangan kelas sehingga kegiatan belajar mengajar diliburkan. Selain akibat hujan lebat, banjir di kawasan ini diperparah dengan kondisi hutan yang gundul akibat penebangan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Bali menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan. Olah TKP dilakukan di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dalam olah TKP yang digelar Senin siang, tim Lab 4 membawa serta puing-puing sisa kericuhan Sabtu malam kemarin. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait hasil dari olah TKP yang dilakukan. Juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan ya sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK
yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob. Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Tangis pemain Arema pecah saat datang ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Senin siang. Kedatangan skuad lengkap Arema untuk mendoakan para korban dalam tragedi yang terjadi Sabtu malam kemarin. Mereka juga melakukan tabur bunga di Monumen Kepala Singa yang berada di depan stadion. Manajer dan pelatih Arema FC berharap peristiwa semacam ini tak terulang lagi. Kita minta maaf kepada seluruh keluarga korban apa itu yang meninggal atau apa yang sekarang lagi sakit, masih di rumah sakit. Dan semoga ini kejadian seperti ini yang seharusnya nggak terjadi. Kita bisa belajar lah, udah cukup. Saya terasa ini udah puncak dari semua kesalahan dari semua pihak, termasuk kita juga. Saya percaya penegakan hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita pasrahkan penyelidikannya ke pemerintah yang lagi ngurusin ini semua ya. Kalau dari manajemen fokusnya ke keluarga korban. Rencananya, usai doa bersama, para pemain juga akan mendatangi perwakilan keluarga korban dalam kerusuhan tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Acara nonton bareng pertandingan Persib melawan Persija di Mapolresta Bandung berubah menjadi doa bersama atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Perwakilan bobotoh Persib Bandung bersama jajaran Polresta Bandung menggelar salat gaib bagi para korban meninggal dunia usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya. Sementara itu, pelajar sekolah di Surabaya, Jawa Timur melaksanakan salat gaib dan tahlilan bagi para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka mendoakan para korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Selain sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Di Jombang, Jawa Timur, para pelajar juga menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Bagi para siswa, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 supporter merupakan peristiwa yang sangat memilukan. Dengan doa bersama, mereka berharap korban mendapatkan tempat yang terbaik dan agar peristiwa serupa tidak akan terulang lagi. Tim Liputan melaporkan. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12
saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Sebanyak 26 korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan masih dirawat di RSSA Malang, Jawa Timur. 6 diantaranya dirawat di ICU, sisanya di ruang rawat inap. Mayoritas korban yang dirawat mengalami sesak nafas dan benturan di bagian dada. Masih kita stabilisasi ya, kalau membaik betul ya belum, tapi kita terus penanganan untuk mengurangi gejala yang ada. Kami menerima totalnya 21 jenazah, kemudian itu kita identifikasi. Yang dikirim ke sini karena identitasnya yang nggak jelas, kemudian kita sudah lakukan dead victim identification. Dari 21 itu alhamdulillah sudah terurai semua, sudah jelas ini jenazahnya. Menurut saksi mata, gas air mata ditembakkan ke arah tribun dan membuat para penonton kalang kabut mencari jalan keluar. Kan itu posisi saya duduk, Mak. Terus itu ditembakkan gas air mata, saya nggak kuat, nggak bisa nafas, perih mata. Nah itu saya terus cari pintu keluar. Nah, cari pintu keluar itu yang daerah pintu kurvasi 8 itu ditutup. Akhirnya saya lari ke 13 lagi. Lari kemana, Mas? Ke pintu 13, itu terbuka, tapi itu banyak orang yang keluar dari sana. Akhirnya saya ikut. Sementara jumlah total korban tragedi sepak bola Kanjuruhan secara keseluruhan adalah 448 orang. Korban meninggal dunia 125 orang, luka berat 21 orang, dan luka ringan 302 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memberikan santunan kepada keluarga dari 125 korban tragedi Kanjuruhan. Santunan diserahkan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma Harini di Kota Malang. Masing-masing ahli waris mendapat santunan sebesar 15 juta rupiah dan paket sembako. Pemerintah juga memberikan bantuan khusus bagi keluarga korban yang kehilangan pencari nafkah. Standarnya adalah 15 juta per korban. Jadi kalau korbannya satu keluarga ada 2, kami juga berikan 2. Begitu. Kalau ada 3 ya kita berikan 3. Begitu. Standarnya begitu. Nah, kita berikan ini, nah kemudian kita berikan sembako. Tapi ada yang khusus seperti misalkan tadi bapaknya yang meninggal, kemudian anaknya masih sekolah. Itu kita tangani khusus. Sambil memberikan santunan, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma Harini juga menyemangati keluarga para korban. Usai menyerahkan santunan, Menko PMK dan Mensos bertakziah ke rumah sejumlah korban. Dari Malang, Jawa Timur, Oki Arisandi, iNews melaporkan. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang menghormati Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia,
Ucapan salam pembuka Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan menjadi bulan-bulanan warganet. Ucapan salam pembuka Iwan Bule ini dianggap kurang pas karena warga tengah berduka. Warganet pun banyak menyayangkan salam pembuka Ketua Umum PSSI ini. Akun Twitter Haji Umar Hasibuan menyebut publik tengah berduka, Ketum PSSI malah bilang hadirin yang berbahagia. Ada juga akun King Purwa yang menyarankan agar Ketum PSSI mundur dengan kesatria. Sementara akun Media Club ID menyebut pidato Ketum PSSI miris. Diketahui kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam lalu menyebabkan 125 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Imbas kejadian ini, Presiden Joko Widodo meminta gelaran Liga 1 di stop sementara. Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi untuk membahas penanganan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dalam rapat tersebut turut hadir Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, hingga perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Pemerintah memutuskan untuk membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF dalam menindaklanjuti tragedi Kanjuruhan. Tim yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam ini akan menetapkan keanggotaannya yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait hingga pengamat sepak bola. Maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akan Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Penyelidikan Hoirul Anam langsung datang ke kantor manajemen Arema, meminta keterangan kepada manajemen Arema FC Senin siang terkait tragedi Stadion Kanjuruhan.
Komnas HAM mengaku telah mengumpulkan info dan fakta serta meminta waktu untuk dipertemukan dengan pemain-pemain Arema FC untuk mengetahui kronologi kejadian. Termasuk mendalami penggunaan gas air mata yang memicu kepanikan supporter hingga sesak nafas, berdesakan dan berakhir meninggalnya ratusan lebih Aremania. Komnas HAM akan mendalami karakter luka pada para korban dengan mengumpulkan keterangan tim medis yang menangani. Mendalami apapun yang terjadi di Kanjuruhan sana, termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Dalam temuan Komnas HAM ada kekerasan serta penggunaan kekuatan secara berlebihan saat tragedi Kanjuruhan. Pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven Senin siang mendatangi kantor kepolisian sektor Kebayoran Lama, Jakarta Selatan guna minta maaf atas konten prank KDRT yang mereka buat. Baim menyatakan konten yang dibuatnya hanya untuk tujuan hiburan. Meski telah meminta maaf, pihak Polsek Kebayoran Lama tetap melimpahkan kasus ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses agar memberikan efek jera. Tidak hanya Polsek Kebayoran Lama, aksi prank Baim dan Paula ini juga dilaporkan sejumlah orang yang tergabung dalam sahabat polisi ke Polres Jakarta Selatan. Dikiranya kita itu udah kenal, karena memang sering banget saya kesini, dan juga sudah merasa dekat, tapi ternyata dari sisi luar kan penglihatannya lain ya, beda, karena ini sebagai wanita nggak perlu digituin, dan memang benar banget kita digituin itu mau minta maaf, saya minta maaf, memang salah, kita salah. Ternyata begitu dibuatkan laporan, belum dibuatkan laporan, baru menceritakan kronologis, tidak begitu lama, saudara Baim masuk ke dalam ya. Betul. Ya, masuk ke dalam menyatakan Bapak kena prank. Ya, sebetulnya itu sangat disayangkan secara pribadi maupun institusi, mengingat itu untuk kepentingan konten pribadi, ya. Konten pribadi di mana dilakukan di Olah TKP yang dilakukan penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Jakarta Selatan ini menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan Lesti beberapa waktu lalu. Proses olah TKP digelar secara tertutup di dalam kediaman pasangan muda tersebut. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Usai olah TKP, penyidik membawa beberapa bukti terkait kasus KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti sebagai bahan penyelidikan. Dan hingga saat ini penyidik telah memintai keterangan 3 orang saksi, termasuk saksi korban, sementara Rizky Bilar akan diperiksa penyidik sebagai terlapor pada hari Kamis mendatang. TKP itu wajib kita lakukan karena apa? Itu mencari barang bukti ya. Kemudian kita juga mencari saksi-saksi. Lanjut itu adalah melengkapi berkas perkara yang dilaporkan. Itu, ya. Ada berapa orang saksi? Kalau saksi kita sudah melakukan pemeriksaan adalah 3 saksi. Kericuhan ini terjadi saat sejumlah perwakilan tenaga kesehatan sukarela sedang beraudiensi dengan pejabat pemerintah Kota Bima di aula rapat kantor wali kota. Tak sabar menunggu, puluhan nakes lainnya geruduk masuk sehingga terjadi saling dorong dengan petugas Satpol PP dan polisi. Dalam aksinya, massa meminta pemerintah Kota Bima memperbaiki kesejahteraan para tenaga kesehatan sukarela. Di antaranya, mengangkat mereka sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak agar dapat gaji yang bersumber dari APBD. Ini terkait dengan persoalan kesejahteraan nakes, maka oleh sebab itu kita
berupaya semaksimal mungkin selaku tenaga kesehatan agar segala teriakan kami itu diupayakan semaksimal mungkin diselesaikan lewat kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah. Masalahnya apa dan? Masalahnya kaitan dengan pendataannya. Di pendataannya itu di BKD itu kita yang non sukarela ini tidak bisa masuk di pendataan. Oleh karena kita tidak memiliki SK dan slip gaji. Kericuan berakhir setelah perwakilan nakes sukarela selesai menggelar rapat audiensi dengan pemerintah Kota Bima. Pemerintah setempat berjanji akan sesegera mungkin penuhi tuntutan para tenaga kesehatan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan melaporkan. Penemuan mayat kucing yang diunggah di media sosial di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Terkait kejadian ini, tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota dan Polsek Indihiyang langsung mendatangi lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga melakukan penggalian terhadap kuburan kucing yang mati diduga disiksa dan kemudian dimutilasi oleh orang tak dikenal. Awalnya itu saya berangkat dari rumah kan jam 4 biasa kerja parkiran. Sebelumnya itu yang menemukan kurang kuat sekitar jam 5. Hari apa itu? Hari Sabtu. Dan itu posisinya udah gitu berbaris rapi, kepala semua, badan semua. Terkait kejadian ini, pelaku bisa diancam 9 bulan penjara atas penganiayaan hewan hingga mati. Ini sementara ini ada pasal 302 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan penganiayaan terhadap hewan sampai sakit, sampai mati, itu ada ancaman hukuman pidana kurang lebih 9 bulan maksimal. Sementara, data jumlah kucing yang mati diduga dimutilasi sebanyak 21 ekor. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kejadian ini. Partai Nasdem akhirnya jatuhkan pilihan pada sosok Anies Baswedan untuk diusung menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024. Deklarasi dihadiri langsung Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Dukungan Nasdem pada Anies otomatis menggugurkan dua bakal calon lain hasil konversi Capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Partai Nasdem memang tak bisa sendirian mengusung Anies sebagai calon presiden di pemilu 2024 karena terbentur syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Dua partai yang digadang-gadang berkoalisi dengan Nasdem adalah Partai Demokrat dan PKS. Presiden PKS Ahmad Saihu menghormati putusan Nasdem, namun PKS punya mekanisme sendiri terkait capres. Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat berlangsung dengan sangat. Satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden adalah PDI Perjuangan. Namun Partai Banteng belum mengumumkan siapa yang akan mereka usung. The Great Tournaments on October. Live iNews.
New home of badminton. Aksi solidaritas ribuan supporter Sriwijaya FC. Jalan rusak, warga desak gubernur turun ke Mubah. Gorengnya babat bakar khas rempah Minang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, aksi solidaritas atas tragedi Kanjuruhan, 2.000 lebih supporter Sriwijaya FC menggelar doa bersama di Palembang. Doa bersama juga diikuti oleh TNI Polri serta ulama. Doa bersama dipimpin ulama bersama TNI Polri. Ribuan supporter Sriwijaya FC yang hadir menyampaikan belasungkawa atas tragedi Kanjuruhan. Kejadian tersebut menyisakan duka bagi supporter sepak bola tanah air tak terkecuali supporter Sriwijaya FC. Sebagai aksi solidaritas, 2.000 lebih supporter Sriwijaya FC yang tergabung dalam Ultras Palembang, Singamania dan Sriwijaya Mania bersimpati menggelar doa bersama yang diiringi dengan menyalakan lampu serentak di lapangan sepak bola Komplek Pakri Senin malam. Kusoi, salah satu perwakilan supporter Sriwijaya FC, menjelaskan, berkaca dari tragedi Kanjuruhan, supporter Sriwijaya FC memastikan akan tertib di setiap pertandingan sepak bola yang digelar di Palembang dan berharap agar Liga Indonesia tetap berjalan. Bagi kami sudah humanis dan kami akan bersinergi selamanya. Kami juga berharap kepada FIFA ataupun PSSI, Liga tetap berjalan dan kami mendukung proses hukum ke depan. Aksi solidaritas yang mendapat dukungan serta pengawalan TNI Polri berlangsung damai. Ini salah satu bukti adanya persatuan menjaga keamanan bersama, apalagi tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, salah satunya di kota Palembang. Tentunya menyimak dari peristiwa ini juga kembali dan beberapa kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini menjadi satu evaluasi perbaikan untuk kita dan juga mengingatkan pada masyarakat kita, para pecinta sepak bola, supporter yang memang juga nanti akan hadir dalam event-event tadi untuk lebih memelihara masalah keamanan, ketertiban dalam pelaksanaan pertandingan. Usai aksi solidaritas, para supporter Sriwijaya FC pulang dengan tertib mendapat pengawalan dari kepolisian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, melakukan unjuk rasa warga dan mahasiswa Musi Banyu Asin kembali mendatangi kantor DPRD Sumsel. Kali ini warga dan mahasiswa mendesak DPRD agar mendorong Gubernur Sumatera Selatan turun untuk melihat kondisi real jalan rusak di Kabupaten Musi Banyu Asin. Masyarakat dan mahasiswa Musi Banyu Asin yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Musi Banyu Asin atau GERAM bersama Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Musi Banyu Asin atau ALARAM diterima Komisi 4 DPRD Sumsel di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan masyarakat dan mahasiswa ini menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Masyarakat dan mahasiswa mendesak agar gubernur turun ke Musi Banyu Asin untuk meninjau jalan yang rusak. Kedatangan gubernur ke Tanah Bumi Serasan Sekate dinilai obat ampuh untuk memperbaiki jalan yang rusak. Kerusakan jalan di Kabupaten Musi Banyu Asin akibat angkutan batubara perusahaan mengganggu arus lalu lintas dan pergerakan perekonomian masyarakat yang terjadi berlarut-larut. Tambal sulam yang dilakukan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 5 Sumatera terkesan menghamburkan uang negara. Berselang beberapa bulan jalan kembali rusak dan berlubang. Mungkin solusi yang kita ambil dalam waktu dekat, mungkin kita akan melihat ke bawah dan turun ya ke bawah. Tadi juga terkait permasalahan odol juga tadi kan diskusi menyinggung itu, insya Allah menjadi solusi bagi kita semua untuk
sudah 1 tahun menyampaikan perjuangan permasalahan jalan negara yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi kami mengharapkan Pak Gubernur Haji Hermanderu untuk sesegera mungkin turun ke Mubah, baik memantau jalan provinsi, jalan negara, bahkan keberadaan perusahaan batubara. Masyarakat dan mahasiswa menegaskan akan melakukan unjuk rasa lebih besar dan aksi blokir jalan apabila pemerintah provinsi, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu tidak turun meninjau jalan di Musi Banyu Asin. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Ketua PWI Kabupaten Ogan Ilir melaporkan istri pejabat Ogan Ilir ke polisi. Pasalnya terlapor diduga mengintimidasi dan mengancam profesi wartawan. Merasa diintimidasi dan diancam oleh salah seorang istri pejabat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, inisial L, Ketua PWI Ogan Ilir, Yasandi akhirnya menempuh jalur hukum. Yasandi melaporkan L ke polisi atas kasus dugaan intimidasi dan pengancaman. Selain itu, menurut Yasandi, L merupakan istri dari Camat Indralaya Selatan, sama sekali tidak ada etikat baik. Sebelumnya yang bersangkutan telah berjanji mau meminta maaf dan akan hadir di kantor PWI Kabupaten Ogan Ilir. Ternyata L tidak menepati janji. Setelah 2 jam ditunggu, yang bersangkutan tak kunjung datang, justru memberi kabar yang isinya ancaman akan terjadi sesuatu. Rekan-rekan jurnalis yang tergabung di PWI merasa dipermainkan. Alhasil Ketua PWI pun didampingi Dewan Penasehat dan pengurus PWI lainnya melaporkan ke Polres Ogan Ilir untuk ditindaklanjuti. Pengurus PWI, termasuk Dewan Penasehat, ya Pak Haji Sarifudin, Haji Iklim Cahya, dan ya Prudin sebagai kuasa hukum kami, serta Dewan Penasehat Pak Gusti Ali. Kami menunggu selama 2 jam, tapi itikat baik itu tidak pernah ada. Bahkan dia mengirimkan salah satu SMS ke rekan kita media bahwa akan terjadi sesuatu besok hari. Dalam hal memberikan klarifikasi, tanggapan ataupun meminta maaf itu jangan terkesan main-main. Jadi rekan-rekan wartawan yang ada di sini kan menunggu puluhan wartawan di sini kan menunggu kedatangan beliau. Ternyata ditunggu dengan berbagai macam alasan, kesimpulannya sampai saat ini tidak hadir. Polisi diminta untuk segera memanggil dan memeriksa L sebagai efek jerah. Jangan sampai melecehkan profesi wartawan karena wartawan bertugas berdasarkan undang-undang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa difabel Universitas Terbuka Palembang. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Universitas Terbuka Palembang menggelar setiap tahun ajaran baru dengan kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ untuk melatih mahasiswa menjadi tangguh dan mandiri. Kegiatan tersebut diikuti hampir 5.000 mahasiswa baru se-Sumatera Selatan, termasuk mahasiswa difabel yang lulus kuliah di Universitas Terbuka. Para mahasiswa ini sangat antusias mengikuti pelatihan keterampilan jarak jauh atau PKBJJ yang lebih menekan pada keterampilan belajar mandiri dengan mengatur jadwal sendiri sehingga tidak mengganggu kegiatan lain. Pelatihan ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat sukses dalam pembelajaran dan terampil dalam mengaplikasikan pembelajaran secara teori menjadi aplikatif di lapangan. Materi yang diberikan diantaranya materi pembela negara, pengelola waktu, membaca waktu yang efisien, dan bagaimana mereka menghadapi ujian secara mental, serta bagaimana cara membuat karya ilmiah dan lainnya. Universitas Terbuka juga menghadirkan narasumber inspiratif, yakni Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya, yang memiliki pengalaman segudang prestasi dengan memberikan wawasan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang harapan ke depan, kita harapkan mahasiswa menjadi pemimpin ke depan. Kalau jadi pemimpin ya minimal, kalau jadi wali kota ya seperti apa yang kita lakukan. Yang kedua, dengan pembekalan kita jangan berpikir kita kata dalam kurung. Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana kami S2 nganggur? Ya pemerintah harus memfasilitasi. Kalau bisa kita punya pangsanya, apa ke Jepang, apa kok seperti itu. Kalau di rumah kan setidaknya dia bisa belajar dari rumah, biarpun saya bisa nganter adiknya, dia tetap belajar, tetap sekolah, tetap kuliah kayak gitu. Dia memang kemauannya mau kuliah, tidak mau lagi katanya. Kalau untuk kemarin mau daftarnya di Jogja, sudah didaftari tapi tidak masuk. Cukup membantu dan juga lebih fleksibel waktunya. Kalau aku sih dari UT disarankan untuk ngambil tutorial online, jadi dari rumah. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ini sebetulnya bagian dari LPKBJJ, layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Jadi ini salah satunya adalah pelatihan keterampilan jarak jauh. Jadi Universitas Terbuka itu ingin mengantar para mahasiswanya itu sukses dalam belajar sehingga nanti ujiannya juga sukses sehingga bisa lulus tepat waktu. Universitas Terbuka Palembang kini menghadirkan Fakultas Ekonomi, FKIP, Fakultas Fisip, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Sekda Kota Palembang menghadiri sekaligus membuka Music Festival Band Competition Pelajar dan Umum Piala Kodim 0418. Ajang ini merupakan sederet rangkaian hari ulang tahun TNI ke-77 dengan tujuan membangun kreativitas para anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun TNI ke-77, Kodim 0418 Palembang menggelar musik festival band competition pelajaran umum yang diikuti hampir 30 peserta yang siap unjuk kebolehan di panggung kreativitas anak bangsa.
Festival band dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, ajang ini merupakan kegiatan yang sangat positif karena dapat menggali potensi maupun kreativitas dari kalangan anak muda selaku generasi penerus bangsa. Festival Anak Muda akan berlangsung selama 5 hari ke depan dan ditutup pada tanggal 7 Oktober 2022. Pada event kesempatan momen HUT TNI 77 ini kita berupaya untuk mengembalikan gairah anak-anak SMA kita ya. Biasanya di SMA itu kan salah satu semangat ekstrakurikuler adalah salah satu TNI. Itu yang kita di mana hari ulang tahun TNI ini menyelenggarakan festival tentunya dalam rangka menggali potensi yang ada di anak-anak muda, anak-anak SMA dengan kreativitasnya di tengah kepenatan di era digitalisasi kita menggali potensi seniman yang ada di anak-anak muda. Ini adalah salah satu. Pada penutupan 7 Oktober nanti, Letkol Infranti Sumarlin Marzuki, Komandan Kodim 0418 mengatakan, sekaligus akan di-launchingnya Car Free Night di Jalan Diponegoro sepanjang 100 meter dengan melibatkan para peserta dari festival band yang secara bergantian akan tampil di panggung Car Free Night. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Danrem 044 Gapo, Brigjen TNI M. Naudi Nurdika melepas pemain Liga Santri Sumsel untuk mengikuti Liga Santri tingkat nasional. Peserta diminta menjaga kekompakan dan kesehatan demi mengharumkan nama Sumsel. Liga Santri Sumsel kini melaju ke tingkat nasional. Peserta yang mewakili Sumsel pun dilepas langsung oleh Danrem Gapo 044 Brigjen TNI M. Naudi Nurdika. Sebelumnya Liga Santri tingkat Provinsi Sumsel dimenangkan oleh Pondok Pesantren Al-Raudatul Ulum Salatiga Ogan Ilir untuk memperebutkan Piala KSAD Jenderal Dudung. Saat pelepasan, para peserta Liga Santri diminta untuk menjaga kesehatan selama Liga Santri Nasional berlangsung. Kemudian menjaga kekompakan, sportivitas, dan nama baik Sumatera Selatan. Saat ini tim sepak bola Raudatul Ulum memperkuat latihan, menjaga stamina dan kekompakan saat bertanding penyisihan di Bandung, Jawa Barat hingga mencapai babak semifinal dan final di DKI Jakarta. Saya menolak Pak Depo bersama tim kita, tim dari Asprof, Asal, dari coach, dari Kabupaten Kaki ini melepas anak-anak kita tim Liga Santri Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Sumsel diharapkan mendukung dan mendoakan Liga Santri Sumsel menjadi juara pada Liga Santri Nasional yang mulai bertanding 4 Oktober kemarin. Dari Palembang, Fitriadi, iNews melaporkan. Gurihnya babat bakar khas rempah Minang. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya. Daging ikannya, kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
The Great Tournaments on October. Live iNews, New Home of Badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, New Home of Badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kemenangan atas PSK Cimahi dengan skor 0-1 di Stadion Sijalak Harupat Bandung membawa Sriwijaya FC naik peringkat ketiga klasemen sementara pada babak penyisihan putaran pertama grup wilayah Barat Liga 2. Kemenangan di laga ke-6 sangat membantu Laskar Wongkito yang kini mengantongi poin 11 untuk menempel pemuncak klasemen PSMS Medan yang mengantongi poin 16 dan runner-up sementara Karo United FC yang mengantongi poin 12. Karo United FC masih mampu bertahan di runner-up klasemen sementara berkat mengalahkan tuan rumah PSPS Riau dengan skor 0-1. Sedangkan partai pertandingan lainnya Persiraja Banda Aceh berhasil memetik kemenangan atas Perserang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Amirul Mukminin di menit ke-88 akhirnya berhasil membawa kemenangan Sriwijaya FC pada laga ke-6 menundukkan PSKC Cimahi di stadion di Jalan Harupat Bandung pada babak penyisihan putaran pertama grup wilayah Barat Liga 2. Alhamdulillah, poin ini perjuangan yang sangat militan yang kita menunjukkan jiwa kita sebagai kita sejati walaupun gol di menit terakhir tapi itu merupakan hasil bagi tim kita yang sedang berjuang untuk naik ke papan atas. Yang pertandingan yang agak sulit, kita ketahui pertandingan tadi PSKC Cimahi yang bagus, PSMDK yang bagus. Sriwijaya FC yang berusaha mengejar target posisi 2 besar masih menyisakan 2 laga sisa, yakni jadwalnya Sriwijaya FC versus PSPS Riau Sabtu Oktober pukul 15.30. Bumi Sriwijaya Palembang diputarkan pertama ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mungkin kalian sering menjumpai babat pada beberapa rumah makan. Nah, tapi kali ini salah satu rumah makan yang ada di kota Palembang memberikan inovasi baru, babat bakar dengan lumuran rempah-rempah khas Minang. Anda penasaran bagaimana cita rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Di tengah banyaknya kuliner menguasai pangsa pasar Indonesia, para pengusaha kuliner pun dituntut untuk terus berinovasi. Nah, kali ini di salah satu rumah makan Minang di kota Palembang berinovasi dengan menjadikan babat bakar sebagai menu andalan mereka. Membuat babat bakar ternyata tidaklah sulit. Pertama, kita harus mempersiapkan jahe, laos, kunyit, bawang merah dan bawang putih, kemudian dihaluskan serta santan. Siapkan sedikit minyak yang telah dipanaskan di wajan, lalu masukkan seluruh bumbu yang telah dihaluskan dan dimasukkan santan secukupnya. Tambahkan sedikit penyedap, lalu diamkan sampai aromanya benar-benar terasa. Kemudian masukkan babat pilihan yang telah dicuci bersih.
Tunggu sampai bumbu benar-benar meresap ke dalam babat, lalu diangkat, kemudian dibakar. Jadi resep ini kita hasil dari inovasi kita karena kita sekeluarga hobi kuliner. Jadi saya coba, karena saya buka rumah makan, jadi saya coba untuk membuat kuliner ini, membuat babat bakar ini menjadi salah satu menu andalan untuk rumah makan ini. Sunia, salah satu pecinta babat bakar di Dapur Neka, menyatakan babat bakar ini merupakan menu terenak yang pernah ia rasakan. Aroma serta bumbunya sangat terasa di lidah. Sunia menempatkan dirinya sebagai pelanggan tetap babat bakar yang ada di Dapur Neka, Jalan Mayor Salim Batubara, Lorong Nurul Huda, Kelurahan Sekip, Jaya, Palembang. Babat bakar ini salah satu menu favorit kita setiap kesini, karena udah sering juga pesen, dan karena adanya masa 1 minggu jadi termasuk menu spesial, Kak. Rasanya babat ini beda dari babat lain karena bumbunya itu benar-benar berasa dan juga lembut, Kak. Beda banget dari babat lain. Nah, para pecinta kuliner, babat bakar ini sangat recommended menemani santap siang Anda. Cukup dengan merogoh kocek Rp20.000, Anda bisa menikmati lezatnya babat bakar khas Minang yang kaya akan rempah ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.